Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang perintah-perintah dasar pada Cisco. Selanjutnya pada video kali ini saya akan coba menjelaskan konsep dan konfigurasi VLAN pada Cisco Switch. Nah, di sini kita akan coba membuat topologi baru. Kita bisa geser ke bawah. Kemudian kita coba masukkan switch. Kita hanya butuh satu switch. Kemudian saya butuh 4 komputer. Kita tinggal hubungkan menggunakan kabel otomatis di sini. Nah, sebelum kita memulai konfigurasi VLAN pada Cisco Switch, saya akan coba jelaskan dulu apa sih sebenarnya VLAN itu. VLAN sebenarnya dia adalah singkatan dari Virtual LAN. Oke, biasanya jika teman-teman mempunyai satu switch seperti ini, maka seluruh komputer di sini pasti memiliki IP yang berada dalam satu network atau berada dalam satu subnet. Atau jika teman-teman kemarin belajar tentang subnetting, ada istilah gang ya. Jadi dibayangkan rumah, maka semua komputer yang terhubung dalam satu switch pasti dia berada dalam satu gang, dalam satu blok. Seperti itu. Namun di penerapan, di production atau di lapangan, ada kalanya kita menginginkan agar beberapa komputer yang terhubung dalam satu switch itu memiliki network yang berbeda. Ingin memiliki subnet yang berbeda. Misal, komputer 3 dan 4 ingin berada dalam subnet 192.168.10.x. Sedangkan PC 5 dan PC 6 ingin berada pada subnet 192.168.20.x. Seperti itu. Nah, jika seperti ini kita harus memecah per VLAN. Jadi nanti PC 3 dan 4 kita buatkan VLAN sendiri, PC 5 dan PC 6 itu kita buatkan VLAN sendiri lagi, seperti itu. Nah, nantinya jika suatu komputer sudah berada dalam VLAN yang berbeda, maka kedua komputer tersebut tidak akan bisa komunikasi tanpa bantuan device layer 3 atau router. Jadi nanti jika kita ingin menghubungkan antara PC 3 dengan PC 5 seperti ini, asumsinya ini sudah kita konfigurasikan VLAN yang berbeda, maka kita membutuhkan suatu router untuk menghubungkan PC 3 dengan PC 5. Seperti itu. Meskipun PC 3 dan PC 5 itu berada dalam satu subnet, tapi kalau sudah beda VLAN, maka tidak akan bisa komunikasi. Sebagai contoh, misal di PC 3 saya konfigurasikan 192.168.1.1. Kemudian di PC 5 saya konfigurasikan 192.168.1.2. Ini kalau kita lihat IP-nya berada dalam satu subnet. Namun jika ternyata kita sudah mengkonfigurasikan PC 3 dan PC 4 masuk ke VLAN 10, PC 5 dan PC 6 masuk ke VLAN 20. Nah, karena PC 3 dan PC 5 berada dalam VLAN yang berbeda, maka PC 3 dan PC 5 tidak akan bisa komunikasi meskipun berada dalam satu subnet IP-nya. Namun karena sudah berada di beda VLAN, maka komunikasi akan mustahil. Seperti itu. Oke, kita akan coba langsung praktekkan di sini. Jadi pertama nanti saya akan mengkonfigurasikan seluruh komputer ini berada dalam satu subnet. Namun dalam production, dalam penerapannya, kalau suatu komputer berada dalam VLAN yang berbeda, maka IP-nya pasti berbeda subnet. Namun di lab ini nanti hanya untuk kebutuhan verifikasi, kita akan melakukan konfigurasi seluruh komputer berada dalam satu subnet. Untuk konfigurasi IP address nanti silakan klik di bagian komputernya, kemudian masuk di bagian desktop. Di sini ada IP configuration. Misal saya konfigurasikan IP-nya 192.168.1.3 karena di sini PC 3. Subnet masknya biarkan 255.255.255.0. Kemudian gateway di sini kita belum memerlukan gateway. Gateway diperlukan jika kita ingin melakukan komunikasi antar network yang berbeda. Nah, konsep gateway baru akan kita pelajari jika kita sudah menambahkan device router. Karena sekarang belum ada router, maka gateway boleh kita kosongin dulu.
Di PC 4 saya juga lakukan konfigurasi IP address-nya 1.4, PC 5 juga, dan terakhir PC 6. Oke, sudah selesai. Sekarang kita bisa coba lakukan pengiriman paket, atau biasanya kalau di real kita bisa melakukan ping. Namun kalau di paket tracer kita bisa menggunakan bantuan ini. Kita coba kirim dari PC 3 ke PC 4. Di sini ada panah, ini bisa kita klik. Hasilnya sukses. Kita coba kirimkan dari PC 3 ke PC 5. Hasilnya juga sukses. Dari misal PC 4 ke PC 6, maka hasilnya juga sukses. Kenapa bisa sukses? Karena by default, seluruh interface itu berada dalam suatu VLAN, yaitu VLAN 1. Coba kita lihat di switch-nya. Masuk ke bagian CLI. Pastinya enable dulu. Kemudian kita gunakan perintah show VLAN brief. Perhatikan di sini bahwa by default kita memiliki VLAN 1 dengan name default dan seluruh interface itu masuk ke VLAN 1. Itulah kenapa PC 3, PC 4, PC 5, dan PC 6 bisa saling berkomunikasi. Nah, sekarang kita akan coba lakukan konfigurasi. Nantinya kita akan membuat agar PC 3 dan PC 4 ini nanti berada dalam satu VLAN. PC 3 dan PC 4 nantinya akan berada dalam VLAN 10, dan PC 5 dan PC 6 akan berada di VLAN 20. Untuk konfigurasinya, kita lakukan di switch. Pasti kita harus masuk Global Configuration Mode terlebih dahulu. Kemudian untuk membuat VLAN, kita bisa menggunakan command VLAN spasi nomor VLAN-nya. Kita membuat VLAN 10 dulu. Kita bisa membuat namanya. Ini sebagai deskripsinya saja. Name, misal ini adalah Departemen A. Kemudian kita bisa exit. Exit ini artinya kita keluar dari VLAN configuration. Kemudian kita ketikkan lagi VLAN 20. Name Departemen B. Kemudian kita exit lagi. Sekarang kita coba cek dulu keberadaan VLAN-nya. Ingat, kalau kita mau menggunakan command show, kita harus menambahkan command do terlebih dahulu. Do show VLAN brief. Nah, di sini sudah terdapat VLAN 10 dan 20. Namun jika teman-teman perhatikan, semua interface di sini masih masuk ke VLAN 1. Nah, sesuai topologi, kita nanti harus memasukkan interface FA1 dan FA2 ke VLAN 10. Kemudian kita juga harus memasukkan FA3 dan FA4 ke VLAN 20. Command yang bisa kita gunakan adalah seperti ini. Interface FA01 switch port mode access. Nah, command ini digunakan untuk merubah mode FA01 menjadi mode akses. Nah, mode akses ini kita gunakan jika interface-nya terhubung ke end device. Baik itu seperti komputer, atau mungkin laptop, atau server, atau printer, itu adalah end device. Nah, kalau interface kita biasa terhubung ke end device, maka mode yang kita gunakan adalah mode akses. Kemudian switch port access VLAN 10. Nah, command ini digunakan untuk memasukkan FA01 ke VLAN 10. Seperti itu. Itu untuk VLAN 1, kita exit. Kemudian kita masuk ke interface FA02. Kita bisa melakukan singkatan seperti ini. Switch port mode access. Ini juga singkatannya. Switch port access VLAN 10. Nah, di sini kita sudah selesai mengkonfigurasikan untuk VLAN 10. Kita coba cek dulu, do show VLAN brief. Perhatikan di sini FA1 dan 2 sudah masuk ke VLAN 10.
Selanjutnya kita masukkan interface FA3 dan 4 ke VLAN 20. Nah, daripada kita memasukkan satu persatu interface-nya, di Cisco Switch kita bisa menggunakan command interface range. Interface range FA03 sampai 4. Nah, artinya kita mengkonfigurasikan interface 3 sampai 4 sekaligus. Switchport mode akses, kemudian switchport akses VLAN 20. Jadi kita memasukkan interface FA3 dan 4 ke VLAN 20. Sekarang kita coba cek lagi do show VLAN brief. Perhatikan bahwa saat ini FA3 dan 4 sudah masuk ke VLAN 20. Nah, sampai di sini artinya kita sudah selesai melakukan konfigurasi VLAN. Seperti yang saya jelaskan, pastinya nanti PC3 dan PC5 ini tidak akan bisa komunikasi. Kenapa? Karena PC3 dan PC5 sekarang sudah berada dalam VLAN yang berbeda. Untuk lebih pastinya, kita coba buktikan. Pertama, kita coba lakukan komunikasi sesama VLAN terlebih dahulu. Maka hasilnya sukses dari PC3 ke PC4. Sekarang saya coba dari PC3 ke PC5. Maka hasilnya pasti failed. Sekali lagi, kenapa failed? Karena PC3 dan PC5 itu berada dalam VLAN yang berbeda. Kita coba antara PC4 dengan PC6, maka di sini juga akan failed. Namun, jika kita coba dari PC6 ke PC5, maka hasilnya adalah successful. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Pada video selanjutnya, kita akan belajar tentang trunking.